Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nurul Abbas Budi Agung Mbah Kendil, dan kemudian kita juga berjumpa dengan Mbah Kendil Joko Montro. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas satu hal yang mungkin cukup unik, mungkin juga menjadi pertanyaan bagi teman-teman semua. Namun sebelum maju teman-teman, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini dan supaya kita bisa lebih nyaman dalam menyimak video dari Mbah Kendil. Jadi kita akan membahas dua pertanyaan pada malam hari ini. Yang pertama Mbak, setiap saya amati apapun bentuknya Mbah Kendil Joko Montro ketika memiliki kerinduan atau memiliki keinginan atau memiliki harapan, itu Mbah Kendil selalu bersandar kepada Tuhan. Padahal jika kita melihat secara luas Mbah dewasa ini, orang-orang itu semakin berpikir secara rasional atau memakai logika. Contohnya seringkali kita lihat orang yang sangat tekun sekali beribadah, tapi kehidupannya malah susah. Dalam hal ekonomi pun dia juga sering kekurangan. Kemudian kita melihat lagi orang-orang yang mungkin ibadahnya lebih jarang, atau mungkin bahkan dia tidak mempercayai adanya Tuhan, atau tidak mempercayai adanya Sang Pencipta. Keyakinan orang yang seperti itu, dia selalu berusaha atau berpikir secara rasional dan hanya memikirkan logika, tapi malah justru kehidupannya itu mapan. Dia berkelimbangan oleh harta, dan apapun yang menjadi keinginannya bisa terwujud. Itu Mbah Kendil melihat kenyataan yang seperti itu, kenapa Mbah Kendil kok masih tetap berpegang kokoh untuk bersandar kepada Tuhan? Untuk pertanyaan yang kedua Mbak, kita tahu bahwa kepercayaan kita, keyakinan kita sedang dihantam oleh cobaan yang cukup berat menurut saya, dengan adanya perdebatan antara dua keyakinan Mbak yang sama-sama ingin menunjukkan kebenarannya. Itu gimana Mbak melihat keyakinan kita, keyakinan sebagian besar masyarakat Indonesia sedang dihantam dengan cobaan yang seperti ini? Tanggapan Mbak Kendil gimana? Di dalam manusia hidup di dunia, yang jelas ada pilihan. Memilih yang baik atau memilih yang buruk. Sehingga orang-orang atau hamba-hamba Tuhan, mereka sengaja dicoba, baik yang miskin ataupun yang kaya, semua diuji. Kadangkala orang yang sukses karena dengan bentuk tenaga atau pikiran atau rasional, mereka tidak percaya atas pemberian Tuhan karena mereka bisa kaya. Mereka bekerja karena mereka bisa kaya, karena mereka berprestasi, berpendidikan, menciptakan sesuatu karya yang bisa menghasilkan uang. Ada lagi orang yang sama sekali tidak pedulikan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kepangeranan atau ketuhanan, atau percaya kepada Sang Pencipta alam. Mereka tidak peduli dan tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Sehingga orang-orang yang semacam itu, kita juga tidak boleh untuk menjatuhkan atau mengolok-olok ataupun merendahkan, karena di dalam dunia ini yaitu ada pilihan. Tuhan memberikan kebebasan kepada hambanya. Tuhan memberikan leluasa kepada hambanya. Tuhan tidak membutuhkan kepercayaan para hamba-hambanya. Tuhan tidak membutuhkan sembah-sembah para hamba-hambanya, karena Tuhan Sang Pencipta alam yang kita sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah agung, sudah besar, sudah dijadikan maha, artinya maha segalanya, sehingga mereka tidak membutuhkan atas sembah dari hamba-hambanya, karena Tuhan adalah maha suci, maha agung, maha kuasa, maha pencipta. Sehingga dengan hal tersebut, dengan pertanyaan Mbak Lulu bahwa ada orang yang beribadah dengan tekun,
namun semakin miskin. Bahwa ada orang lagi yang sama sekali tidak percaya sama Tuhan, bisa menciptakan mobil, bisa menciptakan sesuatu yang mengejutkan, yang mengherankan. Mereka menjadi jutawan, bahkan menjadi miliarder. Harta bendanya sudah tidak dapat hitung. Dengan hal itu mereka bisa membuktikan tanpa Tuhan mereka bisa menjadi kaya raya, dan mereka hidup dengan berkelimpangan harta benda, dan mereka bisa minta segala apa yang diwujudkan. Mereka bisa membeli apapun, mereka bisa hidup sebagaimanapun, mereka bisa menguasai di dunia ini, bisa senang, dan mereka bisa mampu untuk mencukupi segala permintaannya. Namun kita tahu bahwa orang sebesar apapun, orang kaya sebesar apapun, bahkan mereka bisa membeli dunia ini separuh, ataupun mereka bisa membeli pulau, bisa membeli dengan planet-planetnya Tuhan. Namun mereka tidak bisa membeli dengan nyawanya sendiri. Mereka-mereka yang tidak percaya Tuhan, mereka tidak mampu untuk memperpanjang dengan nyawanya. Nyawa terbatas, semaksimal mungkin, atau paling tinggi atau paling banyak umur manusia 200 tahun. Mereka tidak bisa membeli dengan nyawanya dia, hidupnya dia hingga 1000 tahun. Artinya bahwa kuasa Tuhan tidak dapat dibeli oleh manusia. Mereka hanya bisa membeli kesenangan yang ada di dunia ini. Orang-orang yang tidak menghamba kepada Tuhan, mereka adalah diuji bahwa mereka lupa dengan tugas-tugas dharma-dharma mereka sebagai hamba-hamba Tuhan, atau bisa dikatakan yaitu sang pengembala dan dombanya, atau kita gambarkan yaitu sang bendoro dengan abdinya. Kalau kita tahu dengan dua hal tersebut, di antara yaitu sang bendoro dengan sang abdi, otomatis sang abdi pasti nurut dengan sang bendoro. Dengan hal tersebut, apabila sang abdi tidak bisa mendekati sang bendoro, maka mereka tidak akan mendapatkan jaminan kesenangan dan kecukupan di dunia ini. Namun juga ada lagi bahwa Tuhan kadang mencoba atau menguji kepada orang-orang yang tawakal, orang yang beriman, orang-orang yang beribadah kelas tinggi. Justru mereka dicoba yang sangat besar sekali. Mereka yang sudah miskin, mereka diberikan penyakit yang bertubi-tubi, diberikan kesengsaraan yang tiada batas. Mereka-mereka adalah dicoba oleh Tuhan. Dengan kemampuan Tuhan, maka semuanya itu akan diatur oleh Tuhan, sehingga kita tidak boleh melangkahi atau kita tidak boleh menguasai atas kuasa-kuasa Sang Pencipta alam atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita kalau bicara tentang keyakinan, maka kita sulit sekali. Akhirnya apa? Kita hanya bisa yaitu menganut dengan ayat-ayat agama kita, lakum dinukum waliyadin. Kalau kamu percaya sama Tuhan itu ada, silahkan kamu percaya. Apabila kamu tidak percaya, silahkan. Namun akhir hayat kita nanti akan bisa dilihat apabila kita sudah mati. Jelas kita nanti akan mempunyai nilai-nilai sendiri bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang bertawakal, bagi orang yang beriman, bagi orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Mereka-merekalah yang akan beruntung, itu pendapat saya. Nah, pertanyaan deh, ini pandangan Mbak Gendel gimana nih? Kalau misalkan ada dua orang, yang pertama orangnya itu tekun beribadah dan yakin kepada Tuhan, Pak. Ya. Tahu bahwa misalkan kita menjalankan ibadah itu kan ganjarannya nanti setelah kita meninggal, ya orang yang menjalankan itulah yang akan mendapatkan amal dari ibadahnya. Ya. Kemudian ada sosok orang yang kedua, dia mungkin tidak percaya dengan Tuhan, kemudian dia tidak memiliki keyakinan agama apapun, tapi dia menciptakan barang sesuatu, contohnya HP, atau mungkin motor, atau mungkin kendaraan-kendaraan yang justru itu malah bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu dari kedua sosok ini untuk tarafnya itu lebih baik mana? Biasanya orang yang sukses dalam bidang atau sukses di dalam dunia ini, mereka yang awalnya tidak percaya kepada Tuhan, setelah mereka bisa sukses,
mereka justru mengejar keberadaan Tuhan. Namun apabila ada sosok manusia yang sudah berhasil menciptakan karya yang menjadikan miliuner atau menjadikan orang yang sangat kaya raya dan mereka tidak percaya kepada Tuhan, ya memang di dunia ini ada pilihan, percaya dan tidak percaya, sehingga mereka tergolong orang-orang yang tidak percaya dan mereka adalah orang-orang yang rugi hidup di dunia ini. Namun biarpun mereka tidak percaya adanya Tuhan, namun mereka bisa menciptakan karya yang bisa dipakai oleh orang banyak, maka mereka apabila punya dosa, maka Sang Pencipta alam pasti mengampuni karena jasa-jasanya mereka bisa dipakai, bisa dimanfaatkan, menguntungkan orang-orang banyak. Sehingga Tuhan pasti maha adil, sehingga kita tidak boleh merendahkan orang yang tidak percaya kepada Tuhan seperti ateis, karena kita sendiri tahu bahwa sebaik kita belum tentu kita ini besok bisa diakui sebagai hamba Allah yang terpuji, atau kita belum tentu kita bisa dimasukkan surganya Allah. Sehingga kita kalau merasa suci, merasa benar, maka justru kita akan menerima sebaliknya. Sehingga kita tidak boleh menjatuhkan siapapun, atau kita tidak boleh merendahkan kepada siapapun tentang kepangeranan. Sehingga bagi saya, pendapat saya bahwa adanya kehidupan pasti ada yang menciptakan, adanya jagat raya pasti ada yang menciptakan jagat raya. Tentu ada sesuatu benda yang ada di jagat raya ini pasti ada yang menciptakan, sehingga kita hidup pasti diciptakan dan ada yang menciptakan. Sehingga apabila kita diciptakan oleh Sang Pencipta alam, kemudian kita tidak syukur dan tafakur, kita tidak berterima kasih atas kita diberikan rahmat, kita diberi kesehatan dan kemuliaan, maka kita tergolong orang-orang yang rugi di dunia ini. Maka kita nanti akan menerima jawaban-jawaban dan nilai-nilai apa yang kita perbuat. Sehingga bagi saya, seburuk-buruknya orang yang beribadah, seburuk-buruknya orang yang sembah kepada Sang Pencipta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap tidak ada ruginya. Tetap mereka yang sangat beruntung. Sehingga bagi mereka yang tidak lupa dengan sembahnya, bagi mereka yang tidak lupa dengan tawakalnya, mereka yang tidak lupa dengan ibadahnya, mereka yang tidak lupa dengan sembahnya kepada Sang Pencipta, mereka adalah tergolong orang-orang yang mulia dan mereka tergolong orang yang beruntung sekali. Sehingga kalau dengan kalimat ini, apakah orang yang tidak menghamba kepada Tuhan mereka tidak untung? Maka saya menjawab, tetap mereka untung. Kenapa untung? Karena mereka masih hidup di dunia, karena mereka masih diberi napas, karena mereka masih diberikan makan, dan mereka diberikan keturunan, dan mereka diberikan kesejahteraan. Mereka hanya untung di dunia, tapi mereka akan rugi di alam akhirat, Mbak. Tanya lagi, Mbak. Ya. Seringkali saya melihat itu mungkin orang yang sudah tinggi ilmunya, ya, kemudian menjalankan ketakwaan ibadah mereka sesuai keyakinan mereka masing-masing. Orang ini tuh gak merasa bahwa ada kesombongan di dalam hatinya, sehingga dia merasa bahwa saya lebih suci daripada orang ini, sehingga dia bisa menjelekkan orang lain. Nah, itu gimana? Apakah ibadah yang dia lakukan tetap diterima oleh Tuhan? Itu gimana? Mereka ibarat orang yang makan angin, akhirnya tidak kenyang. Dia bisa makan, tapi dia tidak kenyang. Sehingga apabila orang yang berbakti kepada Sang Pencipta alam, atau kita sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mencintai Allah, yang mencintai Gusti Kang Maha Suci, maka mereka pasti saya jamin tidak akan berani sombong. Karena orang-orang yang sombong, mereka jauh dengan naungan Tuhan. Mereka yang sombong, mereka tidak mengamalkan agamanya, tidak mengamalkan alirannya secara tulus dan ikhlas, dan belum masuk ke dalam sanubari yang suci. Apabila orang benar-benar mencintai Tuhannya, orang benar-benar mengerti tentang agamanya,
tidak hanya diucapkan tapi diamalkan, maka mereka berjalan, berucap, mereka pasti ketakutan, mereka pasti berhati-hati dalam berucap, maka mereka akan enggan untuk bersombong, mereka akan takut untuk bersombong. Yang jelas bahwa kesombongan adalah akan membakar dengan nasib kita. Orang sombong akan mencelakakan kita, celaka di dunia dan celaka di alam akhir nanti, Mbak. Sehingga kesombongan benar-benar tidak hanya dibenci oleh manusia, tapi Sang Pencipta alam juga membenci kepada orang-orang yang sombong. Karena orang itu adalah lemah. Apa yang disombongkan? Andai kata orang kaya, andai kata orang miskin, andai kata orang tampan, andai kata mereka orang-orang cerdas dan orang pintar, namun mereka hanya terbatas, mereka hanya lemah, mereka bisa sakit, mereka bisa hancur, mereka bisa bangkrut, dan mereka bisa sakit-sakitan. Akhirnya mereka bisa sengsara dan berujung-ujung dengan meninggal dunia. Sehingga harta benda tidak dapat untuk membeli dengan nyawa-nyawa manusia. Banyak bukti-bukti orang yang punya pabrik banyak sekali, namun mereka hingga ke luar negeri untuk mencangkuk jantung, mencangkuk hati, namun mereka ternyata juga meninggal dunia. Artinya harta benda mereka tidak bisa untuk melebihi kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Harta benda kita, harta benda mereka tidak bisa untuk membeli dengan nyawa mereka sendiri. Akhirnya bisa disimpulkan bahwa kuasa-kuasa yang terbesar, kuasa-kuasa yang agung adalah kuasa Tuhan Yang Maha Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Sang Maha Pencipta akan menguasai manusia sejagat raya ini, sehingga kehidupan manusia seperti disandiwarakan. Kalau kita tahu bahwa kehidupan ini ada kodrat dan irodat, kalau kehidupan ini sudah ada catatan-catatan, baik kelahiran, cara bekerja kita, kesuksesan kita, kehidupan kita, kematian kita, sakit kita, sudah tertera dalam tulisan-tulisan Tuhan, maka tentu kita berhati-hati dalam pula bertindak atau berbudi pekerti atau berpikir, berucap, bertingkah laku. Karena kita tahu bahwa kita ini adalah lemah. Manusia bisa sakti, manusia bisa ampuh, manusia bisa mandi. Mereka hanya dipinjami kekuatan-kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Maka kekuatan itu, kesaktian itu juga akan berakhir apabila mereka nanti akan meninggal dunia. Setelah mereka meninggal dunia, maka jasadnya seperti halnya jasad yang tidak berguna, tubuhnya akan lapuk, tubuhnya akan hancur, tubuhnya akan menjadi tanah. Sehingga kesuksesan dia hanya diceritakan orang dan mereka akan menanggung segala akibatnya. Apakah mereka hidup di dunia ini baik dan buruk? Kalau baik, jelas mereka dipuji oleh Tuhan sebagai hamba yang suci. Kalau buruk, mereka adalah orang-orang yang akan mengalami dengan hukuman-hukuman Tuhan sesuai dengan perilaku, sesuai dengan dharma, sesuai dengan budi pekertinya pada waktu mereka hidup di dunia ini. Kita kembali dengan pertanyaan Mbak Lulu bahwa di hari-hari ini ada dua kubu agama yang berdebat sehingga mencari atas kebenarannya masing-masing. Bagi saya tidak akan ikut campur dalam urusan hal tersebut, tapi kami hanya memikirkan bahwa kalau kita hanya berdebat, maka suatu saat nanti akan terjadi yaitu rasa persatuan dan kesatuan di negara kita akan berkurang. Sehingga bagi saya bahwa orang berkeyakinan tidak boleh dipaksa-paksa. Walaupun dipaksa pun kalau tidak percaya mereka pasti tidak mau. Karena setiap orang itu punya keyakinan yang tidak bisa digengser. Karena keyakinan itu ada di dalam hati. Sehingga apabila kita berdebat, apa kita menjatuhkan kepada agama lain, kita tidak menghormati kepada agama lain, maka kita hanya mendapatkan sengatan-sengatan fitnah dan kita akan mendapatkan suara-suara yang tidak menyenangkan yang berujung dengan pertengkaran. Otomatis bahwa ketenangan kita berada di Indonesia, ketenangan di dalam kehidupan ini akan terguncang karena kita merasa dihina orang dan kita merasa dilecehkan orang dan kita akan benci kepada orang.
Sehingga pentinglah untuk menjalankan yaitu toleransi beragama, toleransi berkeyakinan, bahwa kita harus tahu bahwa setiap orang punya keyakinan sendiri-sendiri. Kebenaran yang hakiki hanya satu yang dimiliki oleh Tuhan Sang Maha Pencipta alam. Tuhan yang menciptakan kita, bahwa yang diucapkan manusia benar belum tentu Tuhan membenarkan. Kita merasa suci sendiri belum tentu Tuhan akan meyakinkan atau menyunyikan atau percaya kepada kesucian kita. Sehingga di dalam kita berucap, kita merasa benar, kita merasa suci, di akhir zaman nanti belum tentu yang kita ucapkan nanti akan sama benar, akan sama suci di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Maka kesucian adalah milik Tuhan Sang Maha Pencipta, bahwa manusia seutuhnya memiliki kelemahan, memiliki dosa, dan memiliki kekilapan-kekilapan. Tidak mungkin manusia hidup yaitu suci atau sempurna, bahwa manusia setiap harinya diselimuti dengan tingkah pakarti, kemilian, keserakahan. Kadang-kadang mereka juga ingin menguasai sesuatu hal yang mana mereka akan merasa hidup yang tenang, mereka ingin hidup yang bahagia. Dengan hal tersebut, maka kami secara pribadi bahwa kami tetap untuk menganjurkan, dan kami sangat condong sekali bahwa kita untuk menghormati kepada keyakinan kepada orang lain. Sehingga kita harus berhati-hati dalam pula kita untuk menjatuhkan dengan agama lain. Kita berhati-hati dalam kita untuk merendahkan dengan keyakinan yang lain. Kita tahu bahwa di Indonesia ada 5 agama, otomatis agama satu dan agama yang satunya tetap tidak percaya. Sehingga 5 agama pun apabila dijadikan satu agar percaya dalam satu agama, maka tentu tidak akan bisa. Karena di dunia ini ragam yang terjadi, bahwa tidak di dunia ini satu tema saja. Contohnya bahwa kita memasak tidak hanya pakai uyah saja, tidak hanya pakai berambang saja, tidak hanya pakai lombok saja. Enaknya makanan itu karena banyaknya ragam-ragam yang beraneka ragam. Seperti kita untuk membuat rumah, tidak hanya kita hanya memakai kayu saja, tentu kita juga memakai genteng, memakai cat, memakai tekel, kita memakai paku dan sebagainya. Sehingga ragam-ragam yang berbeda akan menciptakan hal yang sangat sempurna, yang sangat indah dan sangat nyaman sekali. Jika kita harus sadar bahwa di jagat ini tidak bisa dalam satu arah. Di jagat ini harus beraneka ragam, karena beraneka ragam itulah yang dinamakan dengan jagat. Sehingga yang jelas bahwa kita sebagai warga negara hendaklah untuk menghormati kepada agama yang lain. Misalkan kita sebagai agama Islam, kita penganut agama Islam, tentu kita harus mengakui atau tentu harus kita menghormati kepada agama lain. Kita tidak perlu mengolok-olok kepada agama lain, kita tidak perlu menjatuhkan agama lain, dan kita tidak perlu merendahkan kepada orang lain. Imbas-imbasnya kalau kita nanti merendahkan agama lain, maka agama mereka akan merendahkan kepada agama kita. Sehingga adanya hujan pasti ada mendung. Sehingga hati-hati dalam kita bicara. Sehingga apabila tidak ada hujan, jelas tidak ada mendung. Maka dalam tempo kita hidup di dunia ini, agar kita bisa tenang, maka kita harus hidup berdampingan, hidup yang rukun, sehingga di dalam kita hidup berbangsa dan bernegara, kita akan mendapatkan ketenangan, kita akan mendapatkan kerukunan, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Seperti itu, Mbak. Yang saya amati di lingkungan kita, jadi kita tidak membicarakan jangkauan yang mungkin saya tidak tahu, yang saya tahu saja. Misalkan ada orang yang memiliki suatu keyakinan, kita sebut saja keyakinan A. Yang menjadi permasalahannya yang saya amati adalah orang ini memiliki keyakinan A ini tuh hanya ikut-ikutan. Jadi ketika ditanya tentang keyakinannya, dia kebingungan untuk menjawab. Dan ini bukan hanya 1-2 orang saja. Ya.
Tapi banyak orang itu seperti itu, Mbak. Dia memiliki satu keyakinan, tapi ketika ditanya tentang keyakinannya dia bimbang. Ya, itu merupakan orang-orang yang tidak punya pendirian. Orang-orang yang tidak percaya dengan dirinya sendiri. Dan mereka tidak percaya dengan Tuhan yang ada di dunia ini. Sehingga kalau mereka percaya dengan aliran yang mereka percayai, mereka apabila percaya dengan agamanya mereka yang mereka anut, maka tidak mungkin mereka tidak mengamalkan dengan agamanya masing-masing. Sehingga memang ada misalkan dalam agama A, dia memeluk agama A, tapi mereka sebenarnya tidak paham tentang agamanya dan mereka tidak mengamalkan. Mereka seperti itu adalah mereka-mereka yang benar-benar tidak yakin adanya apa yang mereka percayai. Mereka hanya sebagai pantasan-pantasan saja agar dia dilihat sebagai orang-orang yang bersembah kepada Tuhan. Orang-orang seperti itulah yang dinamakan orang-orang yang rugi, sehingga ibarat orang makan tapi hanya makan angin. Dia tidak bisa kenyang. Mereka kelihatan menganut agama, tapi mereka tidak mengerti agama dan mereka tidak mengamalkan agama. Seperti itu, Mbak. Ya teman-teman, mungkin itulah yang kami bahas pada malam hari ini. Semoga ini bisa menjadikan satu hiburan yang bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, Kendil mungkin ada tambahan yang lain. Saya kira hanya cukup seperti itu, Mbak. Kalau cukup, saya akhiri cukup sekian teman-teman. Jangan lupa subscribe dan nanti video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.